Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat seluruh Indonesia, kita akan mulai membahas kitab Fikih Muyassar yang dibaca ulang oleh Profesor Dr. Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqih. Kemudian Syekh Salim bin Abdul Aziz Al-Syekh. Kitab ini sangat bagus sekali yang disusun oleh tim penyusun Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Profesor Dr. Abdul Karim bin Sunaitan Al-Amri, Profesor Dr. Abdullah bin Fat As-Sarif, Profesor Dr. Faihan bin Salih Al-Mutahairi. Ya, kita sudah masuk pada kitab ini. Ya, ini adalah kitabnya Fikih Muyassar ya. Bab pertama itu adalah bab taharah yang sudah kita lalui ya. Kemudian kita masuk sekarang ke bab yang kedua, yaitu bab bejana ya. Ini bab kedua. Saudara yang dirahmati Allah, bejana adalah wadah tempat penyimpanan air dan lainnya, baik terbuat dari besi atau selainnya. Hukum asalnya adalah boleh berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kalian. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian pertama menggunakan bejana emas, perak, dan lainnya dalam bersuci. Boleh menggunakan segala macam bejana untuk makan, minum, dan penggunaan lainnya. Bila ia suci lagi mubah, sekalipun ia mahal, karena ia tetap di atas hukum dasar, yaitu mubah, kecuali bejana emas dan perak, karena sesungguhnya haram makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak secara khusus, tanpa penggunaan yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihabiha fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Artinya, janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring besar yang terbuat dari
keduanya, karena sesungguhnya ia bejana emas dan perak untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan kalian untuk kalian di akhirat kelak. Hadisnya muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 5426, Muslim nomor 2026 ya, 2067. Saya seperti itu ya. Itu dalil yang kedua dari hadis, atau dari yang pertama itu dari hadis Nabi. Kalau dari yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 29. Dari sabda Nabi SAW, dalil yang kedua adalah allazi yasrobu fi aniyatil fiddati innama yujar jiru fi batnihi naro jahannam. Artinya orang yang minum menggunakan bejana perak sejatinya ia hanya menggelagkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Menggalakkan ya artinya. Hadisnya juga muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 5634 dan Muslim nomor 2065. Kemudian hadis ini adalah dalil yang menetapkan pengharaman makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak tanpa penggunaan yang lain. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya menggunakan keduanya dalam taharah atau dalam bersuci. Larangan ini bersifat umum, mencakup bejana emas dan perak murni atau yang disepuh dengan keduanya atau yang padanya ada bagian dari emas dan perak. Jadi walaupun ada sedikit perak atau emas atau disepuh saja gitu, dicat gitu kan, kayak dengan emas atau dengan perak itu tidak boleh, tetap diharamkan. Saudaraku dirahmati Allah, kita masuk ke bagian kedua, hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Kita lihat seperti ini. Bila tambalannya terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak, karena ia tercakup di dalam keumuman dalil tadi. Adapun bila tambalannya terbuat dari perak yang sedikit, maka boleh menggunakan wadah tersebut berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, ankasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhaza maka nasa silatan min fiddah. Artinya wadah minum Rasulullah SAW pecah, maka beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian dari perak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3109. Ya. Kalau cuma menambah sedikit saja yang retak artinya boleh. Tapi kalau banyak tambalannya itu tetap diharamkan. Kemudian bagian yang ketiga dari bab bejana ini ya, atau bejana orang kafir. Hukum asalnya bejana orang kafir adalah halal untuk digunakan, kecuali bila diketahui najisnya. Dalam kondisi ini tidak boleh menggunakannya kecuali setelah mencucinya, berdasarkan hadis Abu Tha'labah Al-Khusani. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahlil kitab apa na'kulu fi aniyatihim." Qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha summa kulu fiha. Ya, artinya saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di daerah satu kaum dari kalangan ahli kitab.
apakah kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka? Dia menjawab, janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana mereka kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya. Maka cucilah ia kemudian makanlah dengan menggunakan bejana tersebut, ya. Hadis ini muttafaqun alaih, yang artinya muttafaqun alaih itu Bukhari dan Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5478 dan Muslim nomor 1930. Bila najisnya tidak diketahui, yaitu ketika pemiliknya tidak kenal bersinggungan dengan benda-benda najis, maka boleh menggunakannya. Karena telah diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi dan para sahabat mengambil air untuk berwudu dari kantong kulit milik wanita musyrik. Nah, ini juga muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab At-Tayammum bab Asy-Sya'id At-Thayyib nomor 344 dan Muslim kitab Al-Masajid bab Qada As-Shalah Al-Faitah nomor 682. Dan karena Allah, ya, dan karena Allah Ta'ala telah menghalalkan makanan ahli kitab untuk kita, dan kadang mereka menyuguhkannya kepada kita dengan nampan-nampan mereka, sebagaimana seorang hamba sahaya Yahudi mengundang Nabi dan dia menyuguhkan roti gandum dan lemak yang telah berubah baunya, lalu beliau makan sebagian darinya. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad dalam bab 3 halaman 210 sampai 211, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil bab 1 halaman 71. Kemudian masih bab bejana ini, yaitu bagian yang keempat, taharoh atau bersuci dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Kulit bangkai yang sudah disamak boleh digunakan berdasarkan sabda Nabi SAW. Ayyuma iha bin dubiro pakot tohuro, ya. Kulit apapun yang telah disamak maka sesungguhnya ia telah suci. Dan juga karena Nabi SAW pernah melewati bangkai kambing, maka beliau bersabda, halla akhazu iha baha pada baguhu pantapa'u bih faqalu innaha maitatun qala fa innama haruma akluha. Artinya, ya, dan juga dijelaskan karena Nabi SAW pernah melewati bangkai kambing, maka beliau bersabda, mengapa mereka tidak mengambil kulitnya, lalu menyamaknya, lalu memanfaatkannya? Orang-orang berkata, ia bangkai. Beliau bersabda, sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 363 dan Ibnu Majah nomor 3610. Ya, itu bagian yang keempat, ya. Artinya bersuci dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Kemudian hal ini bila bangkai tersebut berasal dari bangkai hewan yang penyembelihan dapat membuatnya halal, dan bila tidak demikian maka tidak halal dengan disamak. Adapun
bulunya, maka ia suci. Maksudnya bulu bangkai hewan yang halal dimakan saat ia belum menjadi bangkai. Adapun daging bangkai maka ia najis dan haram dimakan berdasarkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma hinzirin fa innahu rijsun. Kecuali daging hewan yang mati, bangkai darah yang mengalir, atau daging babi karena semua itu kotor. Penyamakan dilakukan dengan membersihkan penyakit dan kotoran yang menempel pada kulit dengan menggunakan bahan-bahan yang dicampurkan ke dalam air seperti garam dan yang semisalnya, atau dengan daun-daun seperti daun akasia, daun al-ar, ya, mirip pohon pinus, ya, daun pinus dan yang sepertinya. Adapun hewan yang penyembelihannya tidak dapat membuatnya halal, maka ia tidak suci. Berdasarkan ini, maka kulit kucing dan hewan yang lebih kecil darinya tidak suci dengan disamak, sekalipun ia suci saat hidup. Kulit hewan yang haram dimakan sekalipun ia suci saat hidup, maka ia tidak suci dengan disamak. Ya, tadi seperti kucing, ya, kan tidak najis dia. Ringkasnya, saudaraku dirahmati Allah, hewan apapun yang mati sedangkan ia termasuk yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya dapat disucikan dengan disamak. Sebaliknya, hewan apapun yang mati sedangkan ia termasuk yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya tidak dapat disucikan dengan disamak. Itulah bahasan tentang bab kedua bejana. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Tentu saja apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri, ya. Saya mohon ampun kepada Allah bila hal yang saya sampaikan ini banyak kelirunya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.